menyaksikan video kami mengenai glukosa darah. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rukman. Saya akan membacakan definisi karbohidrat dan jenis karbohidrat. Karbohidrat adalah yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O, di mana hidrat arang ini merupakan salah satu zat gizi mikro yang hanya dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi utama untuk tubuh yang komposisinya terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat ini biasanya dijadikan sebagai cadangan makanan dan materi pembangun energi makhluk hidup. Jenis karbohidrat. 1. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana umumnya ditemukan pada makanan yang mudah dicerna seperti gula, madu, dan gula merah. Walaupun kandungannya dapat menjadi cadangan energi, namun konsumsi dari karbohidrat sederhana tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan penyakit diabetes. 2. Karbohidrat kompleks. Sementara itu, karbohidrat kompleks rantai gulanya lebih panjang daripada karbohidrat sederhana, sehingga untuk mencerna jenis karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama. Jenis karbohidrat, adapun berdasarkan susunan rantai kimiawinya, jenis karbohidrat dibagi menjadi 3 macam, antara lain yaitu sebagai berikut. Monosakarida atau monosakarosa. Monosakarida adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya mono, yaitu satu, dan sakron, yaitu gula. Monosakarida biasanya juga disebut dengan gula sederhana. Gugus yang menyusun jenis karbohidrat monosakarida adalah gugus aldehyde atau keton bebas. 2. Oligosakarida. Kata oligosakarida juga berasal dari bahasa Yunani. Oligo berarti sedikit dan sakron berarti gula. Oligosakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri atas senyawa gula yang menghasilkan 2 hingga 10 molekul monosakarida yang sama maupun berbeda pada suatu proses hidrolisis. 3. Polisakarida. Poli ialah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah kompleks. Polisakarida merupakan gula kompleks yang dapat menghasilkan lebih dari 1 molekul monosakarida. Pengelompokan dan polisakarida bergantung pada jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolisis. Saya atas nama Lutfia Bustan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi glukosa darah, struktur glukosa, dan manfaat glukosa. Yang pertama yaitu definisi glukosa darah. Glukosa darah merupakan gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Glukosa terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan minuman sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu struktur glukosa. Glukosa adalah heksosa monosakarida yang mengandung 6 atom karbon. Glukosa merupakan aldehid atau mengandung gugus CHO. 5 karbon dan 1 oksigennya membentuk cincin yang disebut cincin piranosa. Glukosa C6H1206 memiliki berat molekul 180/18 mol. Selanjutnya yaitu manfaat glukosa. Yang pertama, menjadi sumber energi utama. Yang kedua, membantu pembentukan zat lainnya. Yang ketiga, menjalankan fungsi otak. Dan keempat, membantu pengiriman oksigen ke jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rika Ardianti Syamra dari Prodi D3 Analis Kesehatan Stikes Pandita Husada Bulukumba. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi metabolisme glukosa. Metabolisme glukosa yang pertama, mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan dengan gigi untuk mempermudah proses pencernaan. Dalam proses mengunyah dengan bantuan air liur yang mengandung enzim petialin yang mengubah karbohidrat polisakarida menjadi disakarida yaitu maltosa. Yang kedua, lambung. Proses pencampuran dengan asam lambung mengakibatkan makanan menjadi lebih cair dan hancur, disebut dengan sinus. Aktivitas dari petialin dari air liur dihambat oleh zat asam yang dieksekresikan oleh lambung. Ketiga, pankreas. Di dalam pankreas, jika terdapat karbohidrat yang belum dipecah akan dicerna oleh enzim amilase.
Fungsi enzim ini adalah mengubah amilo menjadi bentuk yang sederhana seperti maltosa maupun glukosa. Yang keempat, usus. Di dalam usus terdapat 3 enzim, yaitu enzim maltase untuk mengubah bentuk maltosa menjadi glukosa, enzim laktosa untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, enzim sukrase untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kelima, hati. Di dalam hati glukosa akan dirubah menjadi glikogen apabila terjadi kelebihan glukosa. Glukosa yang lain beredar dalam aliran darah. Materi selanjutnya yaitu istilah dalam metabolisme glukosa darah. Yang pertama, glikogenesis merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Yang kedua, glikogenesis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Glukogenolisis diatur oleh hormon glukogen yang dieksekresikan pankreas dan epinefrin atau adrenalin yang disekresikan kelenjar adrenal apabila kadar gula dalam darah menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang ketiga, gluconeogenesis merupakan proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat, asam laktat, beberapa asam amino, dan gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa. Glucogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa dalam darah agar tetap dalam kondisi normal. Yang keempat, glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi senyawa triosa yaitu pirofat. Pada proses glikolisis, setiap molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirofat, 2 NADH dan 2 ATP. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sawitri. Di sini saya akan membawakan materi terkait pemeriksaan glukosa darah puasa. Pemeriksaan glukosa darah puasa yaitu pemeriksaan dengan persiapan puasa 12 jam untuk mengetahui kadar gula darah puasa. Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa atau NAKTAR terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap praanalitik, yaitu pertama, persiapan pasien GDP. 1. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan di pagi hari. 2. Pasien dipuasakan 8-12 jam sebelum tes. 3. Hindari merokok sebelum pemeriksaan. 4. Pasien tidak diperbolehkan minum apapun kecuali air putih. 5. Hindari minum obat sebelum pemeriksaan. Terkadang pengobatan adalah suatu keharusan. Ini harus dikonsultasikan dengan dokter sebelum spesimen diambil. Selanjutnya adalah persiapan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel darah vena 3 ml sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Yang kedua, setelah pengambilan sampel, segera disentrifuge karena sampel yang dipakai berupa serum. Yang ketiga, sampel serum stabil kurang dari 2 jam. Yang keempat, pemeriksaan dilakukan secepatnya. Bila ada penundaan, diberikan pengawet glukosa berupa natrium fluorida. Yang kelima, sampel yang digunakan berupa serum atau plasma NAF. Analitik, metode glukosa oksidase para aminopenazon atau GOD-PAP. Tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang miligram per desiliter. Prinsip yaitu glukosa dioksidase, enzim glukosa oksidase membentuk asam glukonat dan peroksida. Peroksida itu direaksikan dengan 4 amino antipirin dan asam hidroksi benzoik. Dengan adanya peroksidase membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Intensitas warna merah yang terbentuk sebanding dengan kadar glukosa dalam sampel. Cara kerja yaitu campur sampai homogen, inkubasi selama 10 menit pada suhu 20 hingga 35 derajat Celcius. Baca hasil dengan fotometer pada panjang gelombang 546 nm dengan program absorban atau C/ST.
Pasca analitik, pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan. Nilai normal glukosa puasa yaitu kurang dari 126 mg per desiliter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Astriani. Di sini saya akan menyampaikan materi yang akan saya presentasikan, yaitu pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Glukosa darah sewaktu. Glukosa darah sewaktu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah sebelum dilakukan puasa ataupun setelah mengonsumsi makanan. Biasanya digunakan untuk mendeteksi awal diabetes mellitus. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu pra-analitik. Yang pertama, persiapan pasien, yaitu hindari meminum obat-obatan yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kedua, hindari membatasi diet karbohidrat. Ketiga, hindari merokok sebelum pemeriksaan. Keempat, sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang berat sebelum uji laboratorium dilakukan, menurunkan kadar gula dalam darah. Kelima, pemeriksaan sebaiknya di pagi hari. Persiapan sampel darah kapiler, indikasi pengambilan darah kapiler. Yang pertama, jumlah sampel yang dibutuhkan sedikit. Kemudian yang kedua, vena fragil terutama manula dan bayi. Ketiga, pasien yang mendapatkan 4 lain pada kedua tangan. Keempat, pada pemeriksaan POCT, pengambilan dengan kapiler tidak dianjurkan pada pasien-pasien yang pertama, pasien dengan dehidrasi hebat. Kedua, pasien dengan aliran darah yang tidak baik. Ketiga, pasien dengan pemeriksaan yang fatal koagulasi atau volume darah yang dibutuhkan banyak. Analitik metode POCT acu cek aktif. Tujuan untuk menentukan secara kuantitatif glukosa di dalam darah. Prinsip kerja pada alat POCT acu cek aktif adalah reflektansi atau pemantulan didefinisikan sebagai rasio antara jumlah total radiasi seperti cahaya yang dipantulkan oleh sebuah permukaan tersebut. Reagen yang ada pada tes strip akan menghasilkan warna dengan intensitas yang berbanding lurus dengan kadar bahan kimia yang ada di dalam sampel. Selanjutnya, warna yang terbentuk dibaca oleh alat dari arah bawah strip. Prosedur kerja untuk tes glukosa membutuhkan 5 mikroliter darah. 2. Lalu darah yang telah diambil dipipet menggunakan mikropipet lalu ditekankan ke mulut strip sampai terdengar bunyi bip. Ketiga, setelah bunyi bip, alat mulai menghitung mundur. Keempat, kemudian hasil pada layar akan kelihatan. Pasca analitik. Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan. Nilai normal gula darah sewaktu kecil 200 mg per dl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mute Herawati akan melanjutkan materi tentang glukosa 2 jam setelah puasa atau postprandial. Glukosa 2 jam setelah puasa adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial. Karena setelah mengonsumsi makanan, kadar gula darah mengalami peningkatan. Pemeriksaan glukosa postprandial. Pra-analitik. Persiapan pasien. Pertama, pemeriksaan sebaiknya dilakukan di pagi hari. 2. Pasien dipuasakan 8-12 jam sebelum tes, kemudian diambil darah puasa. 3. Pasien diberi makan berat yang mengandung karbohidrat setara dengan 75-100 gram sebelum dipuasakan kembali 2 jam dan darah diambil kembali. 4. Hindari merokok. 5. Hindari minuman apapun kecuali air putih. 6. Hindari minum obat sebelum pemeriksaan. Terkadang pengobatan adalah suatu keharusan, ini harus dikonsultasikan dengan dokter sebelum spesimen diambil. Persiapan sampel. Pertama, pengambilan sampel darah vena 3 mili sebaiknya dilakukan pada pagi hari. 2. Setelah pengambilan sampel, segera disentrifus karena sampel yang dipakai berupa serum. 3. Sampel serum stabil kurang dari 2 jam. 4. Pemeriksaan dilakukan secepatnya.
Bila ada penundaan, diberikan pengawet glukosa yaitu natrium fluorida. 5. Sampel yang digunakan berupa serum atau plasma. Analitik. Metode yaitu glukosa oksidase pra-amino-fenoson GOD-PAP. Tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang miligram per desiliter. Prinsip yaitu glukosa dioksidase, enzim glukosa oksidase membentuk asam glukonat dan peroksida. Peroksida ini direaksikan dengan 4 amino antivirin dan asam hidroksi benzoid. Dengan adanya peroksidase membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Intensitas warna merah yang membentuk sebanding dengan kadar glukosa dalam sampel. Pasca analitik. Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan. Nilai normal glukosa darah 2 jam postprandial kurang dari 140 mg per desiliter. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan pemeriksaan glukosa toleransi tes atau GTT. Pengertian pemeriksaan glukosa toleransi tes atau GTT secara umum sama dengan pemeriksaan gula NPP. Perbedaannya adalah setelah diambil darah dan urin ke-1, pasien tidak makan tetapi minum glukosa dengan kadar glukosa yang telah ditentukan, yaitu 75%. Terkadang dokter meminta pengambilan darah 3 kali dengan interval 1 jam. Jadi, pasien diambil darah dan urin puasa 1 jam dan 2 jam setelah minum glukosa. Pemeriksaan glukosa toleransi tes atau GTT pra-analitik, yaitu persiapan pasien. Sebelum dilakukan uji OGTT, terlebih dahulu pasien berpuasa 8-12 jam, kemudian diambil darah puasa. Lalu, pasien diwajibkan minum cairan yang mengandung 75 gram glukosa yang telah dilarutkan dalam 250 ml air. Kemudian, selama GTT dilakukan, penderita tidak boleh minum kopi, teh, makan permen, merokok, melakukan aktivitas fisik yang berat. Minum air putih yang tidak mengandung gula masih diperkenankan. Dan hindari minum obat sebelum pemeriksaan. Persiapan sampel. Yang pertama yaitu pasien diambil darah vena 3-5 mili untuk uji glukosa darah puasa. Yang kedua, pada waktu 1-2 jam, pasien diambil darah untuk pemeriksaan glukosa darahnya. Yang ketiga, sampel yang digunakan berupa serum atau plasma NAF. Persiapan alat dan bahan. Alatnya yaitu yang pertama, fotometer, kedua, mikropipet 10 UL dan 1000 UL. Yang ketiga, tabung reaksi kecil, dan keempat, tip kuning dan biru. Bahannya yaitu yang pertama, sampel atau serum tabung merah. Yang kedua, pereaksi glukosa darah atau GOD-PAP. Yang ketiga, terdiri dari R1 atau buffer enzim, R2, penol, R3, larutan standar. R1 dan R2 dicampur, lalu ditambahkan aquades dan 250 ml. Kocok sampai larut, simpan dalam lemari es. Analitik. Metodenya glukosa oksidase para-amino-fenoson atau GOD-PAP. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi kondisi prediabetes melalui kadar pemeriksaan glukosa puasa. Prinsipnya, glukosa dioksidasi enzim. Glukosa oksidase membentuk asam glukonat dan peroksida. Peroksida itu direaksikan dengan 4 amino antipirin dan asam hidroksi benzoik. Dengan adanya peroksidase membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Intensitas warna merah yang terbentuk sebanding dengan kadar glukosa dalam sampel. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, sampel darah akan diambil dari pembuluh darah vena di lengan pasien. Kemudian sampel darah tersebut digunakan untuk memeriksa kadar gula darah puasa yang berfungsi sebagai pembanding. Lalu pasien diminta minum air putih yang sudah dicampur dengan sekitar 75 gram glukosa.
Setelah 2 jam, sampel darah pasien akan kembali diambil agar kadar gula darahnya bisa diperiksa. Adapun pasca analitik, pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan nilai normal GTT. Pada saat puasa mencangkup 70 hingga 110 mg per desiliter, sedangkan pada 60 menit mencangkup 120 sampai 170 mg per desiliter, dan pada saat 120 menit mencangkup 70 sampai 420 mg per desiliter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Kalbi, NIM E200581. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah klinis pada glukosa darah. Yang pertama, hiperglikemia. Hiperglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa darah melonjak atau berlebihan, yang akhirnya akan menjadi penyakit yang disebut diabetes mellitus atau DM, yaitu suatu kelainan yang terjadi akibat tubuh kekurangan hormon insulin. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh stres, infeksi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Hiperglikemia ini ditandai dengan poliuria, polidipsi, polipagia, serta kelelahan yang parah dan pandangan yang kabur. Yang kedua, hipoglikemia. Hipoglikemia atau penurunan kadar glukosa darah merupakan keadaan di mana kadar glukosa darah berada di bawah normal, yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan, aktivitas fisik, dan obat-obatan yang digunakan. Sindrom hipoglikemia ditandai dengan gejala klinis antara lain penderita merasa pusing, lemas, gemetar, pandangan menjadi kabur atau gelap, serta berkeringat dingin maupun detak jantung meningkat dan kadang sampai hilang kesadaran atau biasa dengan disebut shock hipoglikemia. Itulah penampilan video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.